Oke, kali ini saya akan membahas limit fungsi aljabar. Kita akan mulai dengan pengertian dari limit fungsi. Coba Anda perhatikan pergerakan dari mobil ini, motor ini ya. Seandainya diketahui bahwa pergerakan mobil memenuhi persamaan seperti ini ya, ST sama dengan T kuadrat tambah 5T meter, maka berapakah kecepatan dan percepatan dari motor tepat pada saat T sama dengan 5 detik. Soal-soal seperti ini biasa dibahas dalam mata pelajaran fisika. Ini dibahas dengan menggunakan bantuan konsep limit fungsi. Limit fungsi adalah nilai pendekatan, ya. Nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan. Anda harus perhatikan salah satu kata kunci adalah nilai pendekatan. Berarti tidak persis pada nilai tersebut, tetapi nilai yang sangat dekat, sangat mendekati dari nilai tersebut. Nah, perhatikan, kita lihat contoh seperti ini. Misalkan terdapat suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per x kurang 2, di mana x tidak sama dengan 2. Ya, ini nilai fungsinya. Kita diminta untuk mencari nilai limit pada saat x sama dengan 2. Jika ada, ya, perhatikan, jika ada itu mengindikasikan bahwa bisa saja suatu fungsi tidak mempunyai limit. Nah, yang bisa kita lakukan di tahap awal ini adalah kita melakukan pendekatan ke nilai x sama dengan 2, ya. Kita akan mendekati nilai x sama dengan 2 dari fungsi yang diberikan. Jadi kita bisa mencari nilai-nilai yang dekat dengan 2 dari sebelah kiri. Ya, ini kita akan pertama dekati dari kiri, berarti untuk x-nya kita pilih nilai-nilai yang dekat dengan 2. Nah, kita bisa mulai dengan kira-kira kita bisa ambil 1,8 ya. 1,8, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita mencari nilai fx-nya dapat berapa ya. Ini mencari nilai fx. Berarti kita perlu menghitung 1,8 pangkat 2 dikurangi 4 dibahagi 1,8 kurang 2. Nah, untuk memudahkan kita gunakan kalkulator ya. Jadi yang pertama kita ini pakai tanda kurung satu kali ya, sorry. Kita coba 1,8 dipangkatkan 2. Coba kita hitung dulu. 1,8 kalau kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 3,24. Coba kita kurangkan 4. Hasilnya adalah negatif 0,76. Ini bisa kita bagi dengan kita buka kurung 1,8
dikurang 2 tutup kurung, nilainya adalah min 0,2, hasil akhirnya, ya hasil akhirnya adalah 3,8. Jadi ini adalah 3,8. Nah, dengan cara yang sama kita menghitung nilai-nilai ini. 1,9 kalau kita substitusi ke dalam itu kita akan dapat nilai 3,9 ya. Anda bisa coba, bisa menggunakan kalkulator. Kemudian kalau 1,99 kita masukkan ke fx, kita akan mendapatkan nilai 3,99. 3,99. Kemudian lebih dekat lagi kedua, ini 1,9999. Kalau kita masukkan ke rumus ini, rumus fx, kita akan mendapatkan nilai 3,9999. Kalau kita perhatikan nilai 3,999 itu sudah sangat mendekati nilai 2 ya. Sudah sangat mendekati nilai 2. Nah, itu kita mengambil nilai dari sebelah kiri. Oh ya, maaf ya. 3,99 tadi ya, itu sangat dekat ke nilai 4. Maaf ya. 3,999. Sedikit sekali sudah dapat 4 ya. Nah, sekarang kita dekati dari sebelah kanan. Berarti di sebelah 2 ke yang kanan ini ya. Coba kita lihat yang paling jauh 2,1. Kalau kita masukkan ke rumus ya, bisa gunakan kalkulator, kita akan dapat nilai 4,1. Kalau kita uji yang 2,05, kita akan dapat nilai 4,05 ya. Ini pasti sudah ada pembulatan-pembulatan. Kemudian kalau 2,001 ya, 2,00001 kita akan dapat 4,0001. Kemudian kita lebih dekat lagi, 2,000001 kita akan dapat nilai 4,000001. Kita perhatikan nilai ini sudah sangat dekat ke nilai 4 ya. Sudah sangat dekat. Dekat sekali dengan 4. Sehingga kalau kita katakan bahwa fx dari sebelah kiri dia akan mendekati 4 ya. Dia akan mendekati 4. Demikian juga dari sebelah kanan dia akan mendekati 4. Kalau kita lihat, lihat konsep limit ya. Untuk limit itu kan nilai pendekatan. Jadi kalau fx itu ya dari sebelah kiri ya, ini ditulis lebih jelas 2 men ya. Atau kita baca limit x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 untuk x mendekati 2 ya, ini x mendekati 2 dari sebelah kiri. Ternyata nilainya adalah 4. Ini dia ya. Kemudian limit x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 untuk x mendekati 2 dari sebelah kanan. Simbolnya adalah 2 plus ya. Nilainya adalah 4. Nah, karena ini selanjutnya kita akan kenal dengan limit kiri, ini limit kanan. Karena nilainya sama-sama 4, maka kita katakan bahwa limit x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 untuk x mendekati 2 nilainya adalah 4. Kita bisa melihat secara geometris ya,
kita bisa melihat secara geometris. Jadi yang sumbu di bawah ini adalah X, kemudian yang ke atas itu adalah Fx. Kalau ini 2 ya, yang tadi ini 2. Kalau kita dekati dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri, maka nilainya akan dekat kepada ini ya, dekat kepada 4. Ini dia 4. Nilainya mendekati 4. Kalau kita dekati dari sebelah kanan ya, jadi nilai-nilai menuju 2 dari sebelah kanan, maka nilainya ini semakin lama akan semakin dekat kepada 4. Kalau yang dari kiri dia seperti ini ya, semakin lama semakin mendekati 4. Sehingga secara geometris, kalau kita lihat, suatu fungsi itu akan memiliki nilai limit pada suatu titik jika akan terbentuk sebuah kurva yang mulus, tidak terpotong ya. Nanti di contoh-contoh selanjutnya kita akan lihat ya, ini tersambung ya, ini tersambung ya. Dengan demikian maka kita sudah bisa mendapati definisi limit. Limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Itu artinya jika x mendekati a tetapi tidak sama dengan a ya. Perhatikan, tidak sama dengan a, maka nilai limit fx itu mendekati L. Perhatikan kata mendekati itu menyatakan nilai yang sudah sangat dekat dengan L ya. Dari contoh ini kita lihat bahwa nilai suatu limit itu akan ada jika ini ya, limit kiri sama dengan limit kanan. Ini dia, ini limit kiri, limit fx, x mendekati a dari sebelah kiri, itu yang a minus, sama dengan L ya. Kemudian limit fx, x mendekati a plus atau mendekati dari sebelah kanan sama-sama L. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan, maka fungsi itu akan memiliki limit dengan nilai adalah L. Nah, kita lihat contoh ini. Tentukan limit fx untuk fungsi. Ini ada fx yang terdefinisi pada x kurang dari 4 itu adalah 2x. Kemudian untuk x lebih dari 4, nilai fungsinya adalah 2x ditambah 3. Berarti kita bisa menggunakan tabel seperti tadi ya. Berarti kalau dari sebelah kiri kita akan menggunakan fx sama dengan 2x. Coba kita ambil titik yang dekat dengan 4 ya. Kita ambil misalnya 3,9 ya. Kita coba ambil 3,9. 3,9 berarti 3,9 kita masukkan ke fx berarti 2 kali 3,9, maka kita akan dapat nilai 7,8 ya. 7,8. Kita lebih dekat lagi, kita coba ambil 3,95. Kita masukkan ke fx yang 2x ini, kita akan dapat 7,9. 7,9. Kita ambil lagi nilai lebih dekat, 3,95, 3,99. 3,99.
Coba kita masukkan ke 2x ini, kita akan dapat nilai 7,98 ya. Boleh dicari pakai kalkulator. 7,98. Kita coba dekat lagi ke 4. Kita ambil 3,9999. Perhatikan nilai ini sudah sangat dekat dengan 4 ya. Kita ganti ke 2x ini. Berarti 2 kali 3,9999 kita akan dapat nilai 7,9998. Atau kita lihat ini ya, ini mendekati 8 ya, mendekati 8 dari sebelah kiri. Sekarang kita dekati dari sebelah kanan, berarti kita akan menggunakan fx sama dengan 2x tambah 3. Perhatikan untuk x lebih dari 4. Berarti coba kita ambil 4,01. 4,01. Kita masukkan ke dalam ini, berarti 2 kali 4,01 ditambah 3. Itu hasilnya adalah 11,02. 11,02. Kita lebih dekat lagi, kita ambil 4,001. 4,001. Kita bisa masukkan ke bentuk ini, kita akan dapatkan hasil 11,002. 11,002. Kita sudah dapat lihat bahwa sepertinya akan mendekati 11 ya. Kita langsung ke dekat sekali saja ya. 4,00001. Nah, nilai ini kan sudah dekat dengan 4, sangat dekat dengan 4. Kalau kita masukkan ke fx sama dengan 2x tambah 3, kita akan peroleh hasil 11,0000002. Nah, kalau kita lihat tentunya kalau kita ambil nilai yang semakin kecil ya, maka kita akan mendapat nilai yang sangat dekat kepada 11. Berarti ini fx mendekati 11 dari kanan. Sehingga kita lihat bahwa ternyata limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Karena nilai limit kiri itu adalah 8, nilai limit kanan adalah 11. Berarti untuk fungsi di atas tidak memiliki limit atau tidak ada ya. Jadi kita katakan, kita bisa simpulkan fx di atas tadi ya, fx sama dengan ya, boleh kita tulis kembali 2x untuk x kurang dari 4, kemudian 2x tambah 3 untuk x lagi lebih dari 4 tidak memiliki limit. Tidak memiliki limit ya. Oke. Coba kita telusuri secara geometris ya. Kalau kita gambar ya, untuk cepatnya saya menggunakan program GeoGebra. Jadi yang fx itu, yang fx sama dengan 2x ya. Ini grafiknya untuk x kurang dari 4. Jadi pada saat x kurang dari 4, ini grafiknya ya. Kemudian untuk x lebih dari 4, ini yang lebih dari 4, ini grafiknya ya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa
grafiknya terputus ya, karena nilai limit pada titik X sama dengan 4 tidak sama ya, karena limit kirinya ya, limit kiri itu nilainya adalah 8, mendekati 8 atau bisa dikatakan 8. Untuk limit kanan nilainya mendekati, ini dia ya, mendekati 11, sehingga limit fx ini dikatakan tidak memiliki limit ya. Nah, perhatikan ini ada hal yang menarik, walaupun ini untuk konsep dasarnya ya. Untuk mengerjakan soal matematika yang ada limitnya, kita tinggal mengganti atau mensubstitusi variabel x menjadi angka yang didekati oleh x tersebut ya. Jadi kalau ini kita tulis untuk limit kiri, kan limit kiri ada. Limit kirinya adalah kalau kita tulis limit 2x, x mendekati 4 ya. X mendekati 4, kita bisa langsung substitusi ya. Substitusi dengan 4 itu adalah 2 kali 4 sama dengan 8 ya, sama dengan tadi ya. Kemudian limit kanan itu kan ada, limit kanan itu adalah limit dari 2x tambah 3 untuk x mendekati 4. Nilainya kalau kita substitusi x sama dengan 4, 2 kali 4 8 tambah 3 sama dengan 11 ya. Seharusnya mudah ya untuk nanti penerapan selanjutnya. Tentunya kita tidak akan repot-repot menghitung seperti inilah, mencari menggunakan tabel pendekatan dari kiri dan kanan. Tentunya kita akan menggunakan sifat-sifat limit, antara lain mensubstitusi seperti ini ya. Limit kiri ada nilainya 8, limit kanan ada nilainya 11. Tetapi untuk limit dari fx ini tidak ada, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Kita lihat contoh yang kedua. Tentunya kita sudah akan menggunakan yang metode terakhir, kita tinggal substitusi. Jadi ini soalnya sekaligus cara bacanya limit fx untuk x mendekati 1 ya. Oh ya, ini bukan sama dengan ya, sama dengannya salah kali ya. Kita akan mencari nilainya, berarti kita langsung substitusi saja, x diganti dengan 1. Jadi langsung hasilnya 5 kali 1 kuadrat ditambah 7 kali 1 pangkat 14 ditambah 6 dibagi 8 kali 1 pangkat 5 tambah 4 kali 1 pangkat 9 dikurangi 6. Oke, kita bisa dapatkan hasilnya 1 pangkat 21 kali 5 ditambah ini 7 ditambah 6 dibagi 8 tambah 4 kurang 6. Kita lihat hasilnya 5 tambah 7 12 tambah 6 18 dibagi 8 tambah 4 12 kurang 6 itu 6, berarti hasil akhirnya adalah 18 per 6 sama dengan 3. Oke, demikian untuk konsep limit fungsi aljabar bagian pertama. Tentunya di part yang lain kita akan mendalami limit fungsi aljabar lebih kompleks lagi.
Terima kasih, semoga bermanfaat.